Selamat pagi, perkenalkan nama saya Linar Pasaribu dengan NIM 20021112753 dari kelas Manajemen Keuangan kelas A. Di video kali ini saya akan menceritakan resume saya dari ketiga video yang telah dibagikan di grup kelas, yaitu tentang persediaan atau inventory. Persediaan mewakili bahan mentah, pekerjaan dalam proses, dan barang jadi yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi produksi dan memenuhi permintaan pelanggan atau konsumen. Persediaan sangat penting untuk menjaga agar proses produksi dapat berjalan terus tanpa terhalang atau berhenti akibat kekurangan persediaan. Yang selanjutnya adalah ada 3 stok persediaan. Yang pertama, stok untuk dijual, yaitu tidak menjual seluruh barang yang dimiliki dan sebagian disimpan untuk dijadikan stok. Misalnya toko sepatu memiliki 300 sepatu, maka 200 akan dijual dan 100 lagi akan disimpan untuk dijadikan stok. Yang kedua adalah dalam proses manufaktur. Yang ketiga, bentuk bahan baku yang belum digunakan, yaitu bahan baku yang masih disimpan dalam gedung penyimpanan. Tujuan menjaga persediaan: yang pertama, menstabilkan produksi; yang kedua, keterbatasan pemasok; yang ketiga, mendapatkan diskon atau keuntungan; yang keempat adalah mengantisipasi perubahan kondisi pasar; yang kelima adalah mencegah kehilangan permintaan; yang keenam adalah memenuhi permintaan selama masa pertambahan. Yang selanjutnya adalah biaya yang berhubungan dengan persediaan. Yang pertama adalah biaya penyimpanan persediaan, yaitu biaya sewa gedung, biaya listrik, biaya air, dan biaya karyawan yang mengelola gudang. Yang kedua adalah biaya pengadaan atau pemesanan persediaan, yaitu biaya untuk menentukan supplier, pemesanan, dan biaya survei atau transportasi. Yang ketiga adalah biaya akibat kekurangan persediaan, di mana terjadinya stock out dan kita tidak bisa memenuhi permintaan konsumen, sehingga potensial loss akibat kekurangan tersebut akan dimasukkan ke dalam biaya akibat kekurangan persediaan tersebut. Yang selanjutnya adalah tingkat kepuasan konsumen dengan biaya persediaan, di mana akan bertemu perpotongan biaya penyimpanan dan biaya pengadaan. Titik potong tersebut disebut titik potong yang secara biaya paling ekonomis. Faktor pengelolaan persediaan, yaitu menentukan jenis persediaan karena banyaknya item atau persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, di mana perusahaan tersebut harus menentukan mana yang paling prioritas atau paling baik. Nah, untuk menentukan hal tersebut atau faktor pengelolaan persediaan tersebut, ada namanya klarifikasi A, B, dan C. Di mana klarifikasi A yaitu jumlah itemnya 5-15% dan mempunyai nilai 50-60% dari seluruh total item yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang kedua adalah klarifikasi B, di mana jumlah itemnya 30% dan mempunyai nilai 50% dari seluruh total item yang dimiliki. Yang ketiga adalah klarifikasi C, di mana jumlah itemnya 50-60% dan mempunyai nilai 5-10% dari seluruh jumlah total item yang dimiliki. Sehingga demikian, fokus pengelolaan persediaan yaitu jatuh pada klarifikasi A. Yang selanjutnya adalah metode yang digunakan untuk berapa banyak barang yang akan dipesan dan kapan barang tersebut akan dipesan. Yang pertama itu ada economic order quantity, yang kedua itu ada potential order quantity, dan yang ketiga itu adalah quantity discount model. Nah, di video tersebut difokuskan pada economic order quantity, di mana economic order quantity ini berciri-cirikan: yang pertama, permintaan diketahui bersifat konstan dan independen; yang kedua, lead time diketahui dan bersifat konstan;
Yang ketiga, pengiriman barang bersifat instan dan komplit. Yang keempat, quantity diskon tidak dimungkinkan. Dan yang kelima, stock out dihindari. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam economic order quantity tersebut. Yang pertama, menentukan berapa besar permintaan tahunan dari unit tersebut dari item persediaan. Yang kedua, biaya pemesanan dari masing-masing peranan. Yang ketiga, biaya penyimpanan per unit per tahun dari item persediaan. Biaya pemesanan tahunan dapat dihitung dari jumlah pesanan setiap tahun dikalikan dengan biaya pemesanan dari setiap order tersebut dilakukan, atau D per Q dikali S. Nah, biaya pemesanan juga dapat diketahui atau bisa dihitung dengan mengetahui berapa level rata-rata persediaan dikali biaya penyimpanan per unit atau per item tahunan per tahunnya, atau Q per 2 dikali H. Pemesanan atau persediaan dapat dilakukan kembali dengan ROP atau reorder points, yaitu permintaan harian dikali dengan lead time dari pesanan tersebut dalam hitungan hari. Selanjutnya adalah pentingnya melakukan pengawasan persediaan. Sebelumnya, pengawasan persediaan yaitu sebuah pendekatan permintaan ditentukan dalam pembelian dan penyimpanan secara optimal tanpa menghentikan penjualan dan produksi. Tujuan melakukan pengawasan: yang pertama, memastikan kecukupan suplai produk. Yang kedua, memastikan investasi pada perusahaan maksimum. Yang ketiga, mengefisiensikan pembelian, persediaan, konsumsi bahan baku. Yang keempat, memastikan kegiatan penambahan tepat waktu. Yang kelima, memberikan persediaan stok bahan baku. Yang keenam, memberikan dasar ilmiah untuk perencanaan bahan baku. Yang ketujuh, menjaga persediaan tepat waktu. Yang kedelapan, menjaga persediaan pada batas waktu kebutuhan. Nah, untuk menjaga pengawasan ada 5 manfaat manfaat melakukan pengawasan. Yang pertama, menjaga hubungan baik, melancarkan produksi, modal kerja, keuntungan pembelian, dan pemesanan yang sama. Yang selanjutnya adalah standarisasi persediaan, yaitu memproduksi variasi produk secara maksimal dari variasi bahan baku, peralatan, dan proses yang minimal. Demikian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.